Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa waritha Sulaimanu Daud wa qala ya ayuhan nas ulimna mantiqat tayr wa utina min kulli syai'in inna hadza lahuwal fadlul mubin. Shadaqallahul azim. Segala puja dan puji bagi Allah, di siang hari ini kita bisa sama-sama bertemu insyaallah dalam majelis ini ya. Salam dan salam kepada Rasulullah Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ketika kita berbicara tentang konteks pewarisan di dalam Al-Quran, dan ini juga berkaitan dengan pewarisan iman di sana, maka Quran menggunakan redaksi wa waritha Sulaimanu Daud. Ya, bahwa telah mewarisi Sulaiman itu dari Daud. Nah, kalau kita lihat redaksi ini, yang pertama kita akan dapati bahwa yang berperan sebagai subjek gitu ya dalam kalimat ini itu adalah Sulaiman. Artinya apa, teman-teman? Anaklah yang berperan aktif mewarisi ya dari orang tua, mewarisi keimanan orang tua gitu. Jadi bukan orang tua yang memang secara aktif melakukan proses pewarisan keimanan, tetapi memang yang harus kita lakukan adalah menjadikan anak yang aktif dan mau bersusah payah, bersungguh-sungguh, kerja keras dengan tenaga, bahkan juga dengan air mata untuk berusaha mewarisi keimanan yang dimiliki oleh orang tua. Nah, itu. Ya. Itu poin pertamanya dulu. Jadi makanya kemudian kalimat yang saya gunakan adalah pewarisan, bukan mewarisi gitu. Kan enggak lagunya Raihan zaman dulu ya. Iman tak dapat diwarisi gitu ya, dari seorang ayah yang bertakwa. Jadi memang nggak bisa diwarisin gitu. Justru di sana bagaimana kita melakukan proses anak yang tadi saya sebutkan, anak dengan kesungguhannya, anak dengan usahanya, anak dengan segala daya upayanya secara aktif mewarisi keimanan yang dimiliki oleh orang tuanya, secara aktif mewarisi ideologi yang dimiliki oleh orang tuanya. Ya. Jadi anak harus berjuang untuk mewarisi. Nah, dalam konteks proses pewarisan itu juga teman-teman, ketika kemudian ada anak yang aktif mewarisi, anak yang berjuang untuk mewarisi, maka juga ada posisi orang tua melakukan tirakat. Nah, ini menariknya ya bahasanya. Orang tua melakukan tirakat atau usaha yang juga luar biasa sebagai wasilah pewarisan gitu. Ya, sebagai wasilah pewarisan. Dan tirakatnya nggak main-main gitu. Ya. Jadi salah satu hal yang memang saat ini juga sedang saya kaji adalah sebuah ilmu tentang kenapa sih Daud itu bisa menghasilkan, tanda kutip ya, Daud itu bisa mendapatkan punya anak seorang Sulaiman gitu. Nah, itu salah satunya adalah tirakat yang dilakukan oleh Daud gitu. Usaha luar biasa yang dilakukan oleh Daud. Nah, nanti kita lihat apa tuh salah satu usahanya ya. Nah, berikutnya adalah dalam proses pewarisan ada yang diwariskan yang disebutkan di dalam ayat tersebut ya. Di sini disebutkan dalam ayat wa qala ya ayuhan nas ulimna mantiqat tayr. Bagaimana Sulaiman menyampaikan kepada objek dakwahnya ya, bahwa dia memiliki kemampuan dalam memahami bahasa burung, wa utina min kulli syai, dan memahami berbagai hal ya. Jadi pewarisan juga keilmuan ya. Jadi tidak hanya pewarisan, kalau dalam tafsir Ibnu Katsir itu kita akan buka ketika bicara tentang ayat ini, maka
yang dilakukan oleh Sulaiman itu bukan hanya sekadar dia aktif mewarisi, tapi juga proses pewarisan itu adalah proses pewarisan keilmuan dan proses pewarisan tugas kenabian. Ya, tugas kenabian ini adalah tugas yang memang harus dipikul oleh seluruh anak laki-laki kita, tugas kenabian dan tugas kerasulan, ya. Atau kalau dalam konteks kita sekarang adalah tugas sebagai pewaris risalah. Ya. Tuh. Jadi ayat ini menjelaskan tentang proses pewarisan keilmuan dan tugas kenabian. Kemudian yang berikutnya juga kita akan lihat innaha lahu al-fadlul mubin. Jadi pernyataan dari Sulaiman itu sendiri bahwa proses pewarisan itu adalah sepenuhnya keberhasilan prosesnya itu adalah hak prerogatif Allah. Artinya kalau Allah mau, maka Allah buat proses pewarisan itu berhasil. Kalau Allah nggak mau pun begitu. Nah, tapi kemudian kita akan tetap akan kita lihat apa sih wasilahnya, apa ikhtiarnya manusia sehingga proses pewarisan itu bisa berhasil. Ya. Kemudian berikutnya, kita akan melihat juga potret-potret pewarisan ya di dalam Al-Quran. Jadi sebenarnya banyak lah kalau kita bongkar ya. Saya ambilkan aja salah satu ayat, innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran al alamin dzurriyyatan ba'duha min ba'd wallahu samiun alim. Nah, ini potret pewarisan juga ya. Kenapa saya sebut dengan potret pewarisan? Karena memang Al-Quran banyak menggariskan bagaimana sih kita melakukan pewarisan itu kepada anak. Dalam ayat ini disebutkan innallaha astafa Adam, sesungguhnya Allah telah memuliakan Adam, wa Nuhan dan Nuh, wa ala Ibrahim dan keluarga Ibrahim, wa ala Imran ala alamin dan keluarga Imran pada masanya ya. Nah, yang menarik adalah dalam potret pewarisan ini, dalam potret ayat ini Allah menyebut sungguhnya innallaha astafa Adam, sungguhnya Allah telah memuliakan Adam ya. Adam disebut sendirian, wa Nuhan dan Nuh juga disebut sendirian. Wa ala Ibrahim dan keluarga Ibrahim, wa ala Imran ala alamin. Keluarga Ibrahim dan keluarga Imran. Nah, Adam dan Nuh disebut sendirian, sedangkan Ibrahim dan Imran Allah menyebutnya dengan keluarga. Jadi Allah memuliakan keluarga Ibrahim dan Allah memuliakan keluarga Imran. Salah satunya kenapa dua keluarga ini juga disebutkan ya, dimuliakan Allah. Kalau Nabi Ibrahim, insya Allah mungkin hanya sedikit kita bahas lah ya. Cukup banyak yang mungkin insya Allah cukup detail yang kita pahami tentang kenapa sih Nabi Ibrahim dimuliakan, sudah jelas ya. Beliau Nabi, beliau Rasul. Tapi yang paling menarik di sini adalah wa alal Imran alal alamin. Jadi Allah memuliakan keluarga Imran gitu. Imran ini bukan Nabi, bukan Rasul, tetapi kemudian Allah abadikan berkali-kali di dalam Al-Quran. Allah abadikan mereka dalam surat Ali Imran secara khusus ya. Allah abadikan lagi secara lebih detail anak perempuannya yaitu Maryam, itu pun dalam Quran yang disebutkan secara khusus. Dan yang juga Allah abadikan di dalam Al-Quran itu adalah Luqman. Luqman ini juga bukan nabi, bukan rasul, cuma tukang kayu ya. Luqman ini semua seorang tukang kayu, tapi yang menarik yang dilakukan Luqman itu yang banyak Allah abadikan adalah proses interaksinya, proses ngobrolnya Luqman kepada anaknya, ya. Nah itu potret luar biasa dari orang-orang yang berhasil melakukan proses pewarisan. Sebagiannya, tapi sebagian lagi juga Allah sebutkan tidak berhasil, bisa disebutkan tidak berhasil melakukan proses pewarisan. Nah, kita kan lihat misalkan contoh di situ tentang Nabi Nuh alaihi salam. Jadi Nabi Nuh ini disebutkan Allah secara sendirian ya, tidak disebutkan berdua gitu, tidak disebutkan keluarganya, karena kita ketahui bahwa bisa dikatakan Nabi Nuh belum Allah perkenankan untuk berhasil gitu ya dalam mewariskan iman kepada anaknya. Nah, kita lihat di situ apa yang salah dengan Nabi Nuh alaihi salam. Ini kan nabi utusan Allah ya. Imannya nggak usah ditanya lah ya, udah pasti terjaga. Jadi hidupnya juga pasti dalam petunjuk Allah. Jadi nggak mungkin gitu. Gimana bisa gitu seorang nabi yang dakwahnya kemana-mana, punya akhlaknya juga luar biasa gitu ya.
Tapi kita akan lihat itu sebenarnya kita kenang percakapan Nabi Nuh dengan putranya yang diabadikan di dalam Al-Qur'an itu ya. Yang ketika bahtera itu berlayar membawa mereka dengan gelombang laksana gunung, dan Nuh itu memanggil anaknya, sedang anaknya berada di tempat jauh terpencil. Ya, jadi Nuh itu sempat memanggil anaknya gitu, sempat memanggil anaknya. Ada yang bisa kita renungkan gitu ya. Sebuah pelajaran berharga kita lihat di sana gitu, betapa siapapun manusia itu nggak punya kuasa untuk menggenggam jiwa anak-anak kita sendiri gitu. Siapapun orangnya itu nggak punya kuasa untuk mewarisi keimanan itu kepada anak-anak kita. Walaupun besar kehendak kita untuk menjadikan anak-anak kita itu termasuk golongan orang beriman, tapi kita nggak punya kekuatan untuk menggerakkan jiwa itu. Yang kita lakukan, teman-teman sekalian, itu hanya pada wilayah mempengaruhi anak, mendorong anak, menyeru anak kepada kebaikan. Sisanya memang kita sama sekali nggak punya kekuatan dalam menggenggam jiwa anak-anak. Ya, tapi kita lihat sebenarnya dalam ayat tadi ya, itu kita belajar tentang tulusnya cinta ayah kepada anak gitu ya, walaupun sudah begitu. Nah, tapi teman-teman sekalian, ada yang perlu kita renungkan juga, yang kita perlu telusuri juga sih, kenapa ya, apa yang salah gitu ya di dalam proses didik yang dilakukan tadi gitu. Kenapa, apa sebabnya iman itu tercabut dari imannya keluarga ya, iman keluarganya Nabi Nuh itu tercabut. Di sana kita akan lihat itu yang Allah abadikan dalam surat At-Tahrim ya. Nanti tafadhal silakan ibu-ibu buka di sana. Salah satu yang Allah abadikan dalam surat At-Tahrim itu adalah potret istrinya Nabi Nuh yang memang tidak memiliki kendali iman dalam diri. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan istri Nabi Nuh, istri Nabi Lut alaihi salam itu sebagai contoh ya. Contoh apa? Bahwa iman itu nggak bisa ditegakkan, anak-anak nggak bisa kita harapkan, kebaikan nggak bisa kita hadirkan di rumah kita kalau seorang istri atau seorang ibu itu rapuh imannya, lemah imannya dan lemah pendiriannya kepada agama yang kita anut ini ya, atau kepada agama Islam ini. Jadi teman-teman sekalian, segigih apapun kita mendidik anak, maka awalnya yang harus kita siapkan itu adalah diri kita untuk bisa menjadi ibu yang memang terus bergantung, terus menyandarkan genggaman tangannya itu di genggaman tangan Allah Ta'ala gitu. Jadi di kunci pertama melahirkan anak-anak salih, kunci pertama pewarisan iman itu adalah menyiapkan diri kita, ibu ya utamanya kita perempuan, untuk mencetak generasi yang beriman dengan cara tadi. Jadi seolah-olah Al-Quran mau mengatakan bahwa tadi seorang ayah nggak bisa mewarisi keimanan, apalagi ketika kemudian yang dia hadirkan adalah sosok perempuan, sosok pasangan, sosok ibu yang lemah imannya, ya, lemah keterhubungannya dengan Allah. Ya. Di situ yang pertama. Baik, selanjutnya teman-teman sekalian, bagaimana punya anak yang siap mewarisi? Kan itu yang jadi pertanyaannya ya. Karena kita lihat kayak tadi, anak nggak bisa mewarisi. Anak bisa mewarisi, maksudnya cuma kita orang tua tidak bisa mewarisi. Nah, bagaimana punya anak yang siap mewarisi ini? Yang pertama, kita harus memberikan bekal kepada anak. Dan juga bekal kepada diri kita. Ya, bekal apa itu? Bekal yang pertama itu adalah bekal takwa, ya. Bekal jiwa. Dalam dan sebaik-baik bekal ya dalam Al-Quran disebutkan, dan sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Buya Hamka menyebutkan sebab itu Furqan adalah buah dari takwa, dan takwa adalah akibat dari iman. Maka bertambahnya iman, bertambah tinggi takwa, bertambah halus pula kekuatan Furqan dalam jiwa kita. Ya. Ini saya sebutkan tadi bekal. Kita akan panjang teman-teman sekalian. Sering saya bilang, nekat kita memasuki kehidupan rumah tangga tanpa bekal.
nekat kita melalui satu hari itu tanpa bekal, gitu. Nekat kita melalui kehidupan ini tanpa bekal, karena memang tugas kita sebagai manusia itu kan berbekal ya. Akhirat di dunia ini hidup kita ya berbekal gitu ya. Nah, dalam konteks kita proses pewarisan iman kepada anak-anak, maka yang harus kita miliki adalah yang pertama adalah bekali diri kita dengan takwa, untuk kemudian agar kita bisa membekali anak kita juga dengan takwa, gitu ya. Kenapa bekal ini menjadi penting? Rasulullah SAW juga memesankan kepada sahabat Abu Zar ya, berkaitan dengan takwa ini, berkaitan dengan berbekal maksud saya di sini ya. Jadi Rasulullah bersabda, wahai Abu Zar, perbaharuilah perahumu karena lautan itu sangat dalam. Kemudian yang kedua, carilah perbekalan yang lengkap karena perjalanan itu sangat jauh. Yang ketiga, kurangilah beban karena rintangan itu amat sulit. Dan yang keempat, ikhlaslah dalam beramal karena yang menilai baik dan buruk adalah Zat yang Maha Melihat. Ada pesan yang kedua tadi yang disebutkan Rasulullah kepada Abu Zar, carilah perbekalan yang lengkap ya, karena perjalanan itu sangat jauh. Jadi kita ini kalau mau jalan jauh gitu ya, dengan mau jalan dekat kan bekalnya beda gitu. Nah, di dalam proses kita mewarisi keimanan kepada anak, ini bukan sebuah proses jalan yang pendek ya, tapi proses jalan yang panjang gitu ya. Karena kemudian memang terus-menerus harus bekal itu kita perbaharui, terus-menerus bekal itu harus kita isi gitu. Supaya apa? Supaya kita sampai pada tujuan yang kita inginkan. Apa yang tujuan kita inginkan tadi? Melakukan proses pewarisan gitu. Jadi jangan sampai kemudian kita nggak punya bekal itu. Kalau bekal itu kita nggak punya, maka sulit bagi kita untuk mewariskan bekal, mewariskan iman itu kepada anak. Ya. Saya lanjutkan. Nah, apa bekal pewarisan takwa itu? Yang pertama adalah menghadirkan Allah itu sebagai guru terbaik anak kita. Ya. Jadi saya ulangi, bekal pewarisan takwa itu adalah menghadirkan Allah sebagai guru terbaik anak kita. Kita harus mengakui di hadapan Allah bahwa kita ini adalah orang tua lemah, gitu ya, lemah iman, lemah ilmu, lemah semua deh gitu, ya lemah fisik bahkan gitu ya. Ini kayak contoh karena gara-gara COVID kalau katanya ya. Gara-gara COVID jadi mendadak semuanya jadi daring gitu. Karena dia daring akhirnya mendadak semua orang tua itu jadi guru gitu ya di rumah gitu. Ini macam-macam gitu kan. Gayanya ke orang tua itu ketika di rumah tuh macam-macam gitu. Karena mendadak jadi guru itu gitu. Jadi saya sering kali itu kadang-kadang baca status-status Facebook atau di media sosial gitu ya, ragam keluhan para orang tua ketika melakukan proses didik kepada anak gitu ya. Dan ya sering kadang-kadang kita dapati anak kita itu kalau di sekolah ya dia jadi anak manis gitu, disuruh sholat, suruh tilawah gitu, begitu sampai rumah dia nggak mau gitu. Nah ini yang salah di mananya gitu. Kadang kalau karena di sekolah akhirnya orang tua nyalahin sekolah gitu. Yang di sekolah nyalahin orang tua gitu terus aja begitu gitu, saling nyalahin gitu ya. Padahal ternyata karena bekal yang dimiliki orang tua di rumah nggak memadai, bekal yang dimiliki juga oleh guru di sekolah juga kadang nggak memadai gitu. Kalau saya secara pribadi memang nggak bisa menyalahkan guru, karena memang guru di sekolah sifatnya kan hanya membantu, ya, hanya membantu proses didik kita. Kita yang bertanggung jawab di hadapan Allah dengan anak-anak kita. Nah, jadi hadirkan Allah sebagai guru terbaik anak. Caranya gimana? Yang pertama transfer ruhiyah, ya. Pastikan memang tong saya nyebutnya ya. Tong ruhiyah kita itu harus siap menampung dalam kondisi yang penuh, full ya. Full isinya terisi gitu ya dengan baik gitu ya.
Nah, karena kenapa? Karena kita nggak mungkin bisa mentransfer kalau nggak isinya banyak gitu. Sama kayak kalau kita punya rekening di bank gitu, nggak mungkin kita bisa mentransfer orang kalau nggak punya ini banyak gitu, uang yang banyak. Kemudian yang kedua adalah caranya dengan sentuhan yang robbani. Sentuhan robbani, bagaimana menjadikan tangan kita itu adalah tangannya Allah, sehingga kemudian ketika kita menyentuh anak kita, mudah anak untuk mengikuti apa yang kita sampaikan, mata yang menundukkan, ya, kemudian dan kata yang sampai ke jiwa, ya. Itu bekal pewarisan takwa. Jadi kalau kita punya bekal pewarisan takwa, maka insya Allah kita bisa melakukan yang saya sebutkan tadi. Nah, bagaimana caranya? Ini saya menyebutnya, mau tidak mau memang sebagai orang tua itu harus ada daily activity-nya setiap hari gitu ya. Jadi kalau bicara daily activity orang tua itu, yang pertama, saya berharap banget bahwa semua kita, insya Allah ya, berdoa, kita berharap kepada Allah kita bisa melakukan kegiatan ini setiap harinya. Kenapa? Karena kita kita kadang-kadang lebih aware, lebih peduli dengan proses pewarisan harta kepada anak keturunan kita ketimbang proses pewarisan iman. Jadi setengah mati kita kerja, nabung, segala cara kita kumpulkan uang gitu ya. Untuk apa? Untuk supaya kita bisa mewariskan harta kepada anak gitu. Tapi tidak serius kita melakukan proses pewarisan iman. Tidak dengan kesungguhan kadang kita melakukan proses pewarisan iman itu. Ditandai dengan apa? Kita kerja satu hari itu mungkin bisa 10 jam, 12 jam. Ada yang mungkin ibu-ibu yang kerjanya online dari pagi bahkan sampai malam masih pegang HP dan sebagainya demi untuk jualan dan sebagainya. Tapi kadang-kadang demi apa? Katanya demi anak gitu, supaya anak bisa sekolah, supaya anak bisa nantinya hidup enak dan sebagainya. Tapi kemudian orang tua lupa, gitu ya. Lupa apa? Lupa untuk melakukan daily activity, melakukan proses pewarisan iman. Apa yang harus dilakukan kalau saya secara pribadi? Yang pertama, yang pertama ya, sebagai orang tua kita senantiasa menjaga 50 rakaat dalam seharinya. Ya, ini proses pewarisan iman. Proses cara kita bekal untuk kita mencapai bekal takwa, supaya bekal itu juga kita bisa berikan kepada anak. Kalau kita nggak punya bekal, gimana kita mau memberikan bekal kepada anak? Kemudian yang kedua yang saya sebutkan lagi tadi, tirakatnya Nabi Daud. Kenapa sih Nabi Daud itu bisa punya Sulaiman? Salah satunya adalah karena tirakat atau usaha yang dilakukan oleh Nabi Daud. Apa yang usaha yang dilakukan oleh Nabi Daud? Salah satunya yang paling kita kenal adalah kebiasaan Nabi Daud untuk sehari berpuasa dan sehari tidak, ya. Nah, itu kebiasaannya Nabi Daud, sehari puasa, sehari tidak gitu. Sampai sebegitu seriusnya Nabi Daud. Itu cara Nabi Daud membekali dirinya untuk bisa dia membekali kepada anaknya. Kemudian ada lagi tirakatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini kalau kita bahas panjang lagi ini ya. Banyak. Kemudian adalah tilawah Quran. Nah, tilawah Quran ini kalau mungkin yang masih gadis itu one day one juice mungkin gitu ya. Kalau kita yang sudah ibu-ibu ya nggak bisa lah. Justru harus ditingkatkan. Kenapa? Setiap hari kita mau ketemu suami kita mau ketemu anak kita mau ketemu teman kerja kita. Nah, nuduat qabla kulli syai. Kita belum ketemu mungkin yang membina umat, harus bertemu dengan umat. Maka Quran adalah amunisi terbaik ya. Sejauh mana perjalanan kita, maka diikuti juga dengan sejauh mana interaksi kita membersamai Al-Quran. Makanya kemudian amunisi, kalau saya melihat minimal 3 juz per hari itu sudah standar minimal banget deh para ibu untuk harus sudah punya daily activity-nya. Kemudian yang berikutnya adalah memperbanyak sedekah dan istighfar di subuh hari gitu ya. Jadi ketika subuh keluarkan sedekah terbaik, diniatkan untuk bisa mewariskan iman kepada anak, itu juga nggak apa-apa. Perbanyak istighfar ketika subuh, atau sambil menjelang datangnya subuh ya. Dan memperbanyak zikir dalam setiap aktivitas kita, bukan hanya pagi dan petang, bahkan sambil beberes, sambil masak, sambil apapun itu minimal kita dengan memperbanyak istighfar ya. Kemudian ini juga yang jadi catatan utama kita untuk melakukan proses pewarisan keimanan ya. Selain tadi yang pertama dalam konteks bekal Al-Quran itu adalah kita memiliki daily activity untuk senantiasa berinteraksi bersama Al-Quran. Jadi seluruh anggota keluarga bersama-sama berinteraksi dengan Al-Quran. Tetapi yang utama adalah
Dan yang paling utama adalah menjadikan Al-Quran itu sebagai pondasi utama. Wa tilka hududullahi yubayyinuha liqaumin ya'lamun. Jadi bagaimana menjadikan Al-Quran itu sebagai tuntunan ya dalam kita menetapkan hukum-hukum apapun yang ada di dalam rumah tangga kita ya. Itulah hukum-hukum Allah yang terdapat dalam kehidupan rumah tangga, dan Allah menjelaskan kepada kaum yang mau mengetahui ya. Nah, yang perlu kita pahami dalam konteks ini adalah harus ada tingkat kesiapan dalam menerima arahan Al-Quran, tingkat kesiapan jiwa, tingkat kesiapan hati seluruh anggota keluarga untuk menerima arahan dari Al-Quran. Karena kenapa? Dalam sebuah ayatnya, nanti silahkan teman-teman buka dalam surat Al-Fatir ayat 32 ya, Allah menyebutkan Summa awrasna al-kitab alladhina astafaina min ibadina faminhum zalimun linnafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Jadi di dalam tingkat kesiapan dalam menerima arahan Al-Quran itu terbagi menjadi beberapa hal. Ada zalimun linnafsihi, kalau dalam ayat itu disebutkan orang yang memang belum siap menerapkan ayat-ayat dalam proses pewarisan, ayat-ayat dalam rumah tangga, ayat-ayat dalam proses mendidik. Jadi masih sering melanggar ayat-ayat ini tadi. Makanya kita harus tahu betul mana sih ayat-ayat yang berkaitan dengan kerumah tanggaan, mana ayat-ayat yang berkaitan dengan proses mendidik, mana ayat-ayat yang memang berkaitan dengan proses pewarisan nilai-nilai iman, ayat-ya. Itu harus tahu betul kita gitu, karena itu yang menjadi pondasi utama gitu. Ada juga orang yang disebutkan dengan wa minhum muqtasid, orang yang baru siap melakukan sebagian, baru siap melaksanakan sebagian dari ayat-ayat Allah ini tadi. Nah, ada juga orang yang disebut dengan sabiqun bil khairat, orang yang siap melaksanakan seluruh ayat-ayatnya. Sehingga kemudian baik orang tua maupun anak berusaha menjadi yang terbaik perilakunya, hasanu amala dalam proses kehidupan sehari-harinya gitu ya. Nah, bagaimana sih cara menghadirkan ruh Al-Quran itu? Mau tidak mau, yang pertama itu adalah interaksi yang intensif seluruh anggota keluarga, baik orang tua maupun anak itu bersama Al-Quran. Jadi penuh semangat beribadah ya secara khusyuk. Ditetapkan waktu bangun jam berapa gitu. Misalkan sudah harus bangun jam 2 pagi. Jam 2 pagi ya orang tua ngapain, anak ngapain. Kalau saya punya kebiasaan memang sebelum saya membangunkan anak ya kita duluan kan gitu ya. Mulai dulu dengan 2 rakaat gitu untuk sholat tahajud, baru kemudian biasanya saya membangunkan anak. Kenapa? Karena ketika 2 rakaat tahajud itu, disitulah kemudian kita berdoa kepada Allah gitu. Bahkan kadang-kadang teman-teman kadang-kadang belum sempat kita bangunin tuh anak sudah bangun sendiri. Kenapa? Karena tadi sudah ada ketersambungan gitu, ketersambungan orang tua dengan Allah, lalu kemudian ketersambungan orang tua, ketersambungan Allah dengan anak itu sendiri gitu. Jadi baru minta di hati kita, ya Allah ini anak belum bangun qiyam nih gitu. Baru ngomong tuh di hati gitu, tiba-tiba anak sudah bangun sendiri gitu. Nah ini ya, itu yang harus kita buat, kita jadikan itu di dalam rumah kita. Ya, tilawah Al-Quran yang intensif gitu, aktif menghidupkan Al-Quran dalam kehidupan rumah kita gitu ya. Itu yang berikutnya ya. Jadi menjadikan Quran itu sebagai pondasi utama. Nah ini banyak sebenarnya teman-teman sekalian tuntunan Al-Quran itu ya. Gimana sih saat belum punya keturunan? Nanti buka sendiri deh, ayatnya banyak. Saya nggak bisa semua saya bahas di sini gitu ya. Bagaimana ikhtiar mendapatkan keturunan kalau mungkin belum punya keturunan. Quran semuanya ada untuk ketika mulai mengandung gimana. Kalau anak mulai dilahirkan kayak apa mendidiknya. Bagaimana proses pewarisan nilai ketika anak di dalam kandungan. Bagaimana proses pewarisan supaya anak memiliki kesiapan dalam mewarisi itu ketika baru dilahirkan. Gimana anak usia 2 tahun ke atas. Gimana ketika anak mulai sekolah supaya cepat ingatannya gitu ya. Gimana supaya anak tidak terjebak pergaulan bebas. Ini semuanya sebenarnya proses-proses pewarisan nilai-nilai Qurani gitu ya. Gimana ketika anak mulai suka lawan jenis dan seterusnya. Termasuk bagaimana mengatasi anak rewel. Itu semua ada tuntunan Al-Qur'annya. Itu surat 17 ayat 23 sampai 24 ya. Gimana kalau ada masalah dalam mendidik? Nah, itu juga ada gitu. Buka nanti Al-Baqarah ayat 124 ya. Termasuk solusi dalam mendidik itu gimana nih. Ya, di dalam surat 3 ayat 142 itu juga ada. Ya. Nah, semuanya sudah ada di dalam tuntunan di dalam Al-Quran. Makanya kemudian bekal Al-Quran itu adalah sebaik-baik bekal kita dalam mewarisi keimanan kepada anak. Nah, kita akan lihat nanti proses pewarisan nilai ya. Proses pewarisan nilai anak
Ya, mungkin ada sedikit berbeda nanti antara proses pewarisan nilai kepada anak perempuan maupun kepada anak laki-laki. Dalam konteks tauhidullah semuanya sama ya. Mau laki-laki atau perempuan sama gitu. Hanya secara spesifikasi karena memang laki-laki dan perempuan itu memiliki misi yang berbeda di muka bumi ini ya. Nah, kalau secara visinya kan jelas, kemudian tugas-tugasnya sebagai hamba juga jelas ya. Baik laki-laki dan perempuan itu sama gitu. Tetapi memang secara spesifik dalam proses pewarisan nilai, kita akan lihat nanti bagaimana proses pewarisan nilai. Kalau misalkan di anak perempuan contohnya, bagaimana kenapa Ali Imran itu Allah sebut berkali-kali di dalam Al-Quran. Karena memang salah satunya adalah keberhasilan Imran dalam melakukan, dalam menjadikan Maryam itu mampu dan mau mewarisi keimanannya gitu ya. Nah, kemudian begitupun kepada anak laki-laki, proses pewarisan nilai yang harus dilakukan adalah bagaimana kita mendidik mereka itu menjadi nabi. Kalimatnya ya, tanda kutip di sini, bagaimana kalau kita punya anak laki-laki maka kita harus mendidik mereka menjadi nabi dan mendidik mereka menjadi rasul. Cara mendidiknya loh, bukan menjadikan mereka nabi atau menjadikan mereka rasul, tidak gitu ya. Tetapi bahwa mereka siap untuk mewarisi risalah yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Nah itu ya, pewarisan nilainya begitu. Jadi kalau Rasulullah itu punya 4 sifat, sidik, amanah, fatonah, tabligh, bagaimana proses pewarisannya gitu ya. Supaya anak itu bisa fatonah, cerdas. Berarti yang harus dilakukan apa? Proses pewarisan keilmuan gitu ya. Nah, di sini ada sebuah hadis qudsi yang memang cukup luar biasa ya, dalam hadis riwayat Ahmad dan Tabrani. Barang siapa yang disebutkan oleh Al-Quran sehingga tidak sempat meminta kepadaku, maka akan aku berikan kepadanya sesuatu yang paling baik yang aku berikan kepada orang-orang yang meminta. Jadi kebayang gak ini teman-teman sekalian? Kalau seluruh anggota keluarga itu sibuk membersamai Al-Quran, sampai kita gak sempat lagi minta anak yang solih, sampai kita gak sempat lagi minta anak yang imannya baik, gak perlu kita meminta, maka Allah akan memberikan sesuatu yang paling baik yang aku berikan, kata Allah, kepada orang-orang yang meminta. Makanya kemudian kenapa seluruh kita dan seluruh anggota keluarga itu harus menyibukkan diri kita dengan Al-Quran. Ya. Karena urusan mendidik ini, demi Allah, urusan mendidik ini sepenuhnya adalah di tangan Allah. Kita sebagai orang tua itu hanya menyediakan wasilahnya, memaksimalkan ikhtiar kita sebagai manusia yang penuh dengan keterbatasan.